Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Purnamasari dengan NIM 1910301151. Saya dari Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya mendapatkan skenario VSD sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan intervensi fisioterapi untuk pasien VSD. Berikut videonya. Ventricular septal defect atau VSD itu adalah suatu penyakit jantung bawaan yang dimana adanya lubang atau gangguan di intraventricle lalu itu akan menyebabkan adanya aliran darah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pertama kita akan mengukur vital sign si anak. Nah, di sini kan si anak masih balita atau masih bayi. Jadi kita memerlukan orang tuanya atau si ibu untuk memangku, lalu kita melakukan vital sign. Nah, karena si anak biasanya rewel, kita memerlukan orang tuanya untuk memegangnya atau memangkunya, lalu kita melakukan vital sign. Oke. Selanjutnya yaitu kita bisa memberikan massage untuk menambah nafsu makan, lalu juga kita bisa memberikan aktif passive exercise kepada si balitanya, lalu mobilisasi sangkar toraks. Lalu juga kita bisa memberikan chest therapy. Nah, bisa seperti huffing, lalu seperti nebulizer atau postural drainase. Nah, berikut untuk intervensi fisioterapi. Saya memberikan massage untuk menambah nafsu makan si bayinya. Ini berikan massage. Oke, untuk sisi kanan dan sisi kiri sebanyak 8 kali. Lalu juga seperti ini. Mungkin nanti kita bisa meminta bantuan kepada si ibu balita karena si balita tersebut sangat rewel. Terus setelah itu kita bisa lanjut ke perut. Dilakukan sebanyak 8 kali. Lalu setelah itu lanjut untuk massage di bagian belakang itu seperti ini. Oke, ini kita anggap pantatnya kita massage. Oke. Dilakukan sebanyak 8 kali. Setelah
lakukan sebanyak 8 kali atau senyamannya si pasien. Nah, itu sama di samping. Di bagian pinggangnya, lalu kita pegang di bagian ankle, lalu kita angkat sedikit. Laser yang dimana nebulizer ini adalah untuk membantu mengeluarkan sekutum pada si balitanya. Nah, untuk perbandingannya itu 1:2, yang dimana saat untuk menggunakan obat dari dokter dan 2 itu NaCl. Nah, itu diletakkan seperti ini di hidung si balita. Nah, durasinya sendiri itu adalah sampai si obat ini, NaCl dan obatnya ini sampai habis durasinya. Oke, kita berikan kepada si bayi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa memberikan postural drainase. Nah, untuk posisinya sendiri itu banyak, yang dimana ini adalah balita dengan umur 2,5 tahun. Kita perlu untuk dipangku karena dia rewel. Kita bisa minta bantuan kepada si ibu untuk memangkunya. Nah, untuk posisi pangkuannya itu adalah posisi yang melayang, yang dimana itu tidak boleh berdiri tegak atau tidur terlentang, yaitu posisi yang melayang seperti ini. Oke, kita bantu untuk posisi drainasenya. Cek apakah ada sekutum di bagian kalau misalnya di jantung, yaitu kita dengan posisi tadi yaitu drainase, yaitu di posisi yang melayang. Lalu kita lakukan pemeriksaan di interkosta 2 di bagian kanan. Oke, lalu setelah itu interkosta 2 juga di bagian kiri, interkosta 3, lalu interkosta 4 dan interkosta 4 di mid axilla. Di bagian paru-paru kita lakukan pemeriksaan atau auskultasi itu di bagian interkosta 2 kanan dan kiri sama, interkosta 3 kanan dan kiri sama, dan interkosta 4 kanan kiri. Nah, ini bisa lakukan juga di belakang. Lalu misalnya kita temukan sekutum tuh di bagian dextra atau bagian kanan, di paru-paru kanan atas atau di paru-paru midnya. Nah, itu posisinya untuk membantu mengeluarkan sekutum yaitu dengan cara offlying untuk bednya seperti ini. Lalu miringkan si pasien, oke, seperti ini. Setelah itu beri ganjalan di belakangnya. Nah, kita berikan ganjalan di belakangnya seperti ini. Oke, kita bantu ya. Setelah itu kita bisa lakukan takut teman di belakang. Pelan-pelan saja kita berikan tapak teman. Nah, seperti itu. Aktif pasif exercise kepada si pasien atau balitanya. Kita mulai dari jari-jari tangan. Nanti kita bantu dan kita minta si balita untuk menggenggam jari-jarinya seperti ini. Oke, kita bantu menggenggam. Lalu setelah itu kita lakukan seperti ini, yaitu menggenggam, lalu seperti ini ditekuk di pergelangan tangannya, kita bantu tekuk. Lalu selanjutnya yaitu di bagian elbow seperti ini, kita bantu juga. Begitu juga dengan sisi sebaliknya, itu mulai dari jari-jari, lalu pergelangan tangan, lalu ke elbow. Nah, setelah itu kita lanjut ke shoulder, diangkat ke atas. Oke. Nah, itu dilakukan sebanyak 5
5 atau 8 kali atau semampu atau sebisanya si pasien. Biasanya pasien rewel itu bisa dilakukan semampunya saja. Lalu setelah itu kita lanjut di bagian kaki, yaitu sama, itu jari-jarinya terlebih dahulu untuk digenggam. Genggam jari-jarinya. Oke, kita genggam. Lalu setelah itu digenggam jari-jarinya, lalu diangkat ankle-nya. Oke. Setelah itu kita bantu untuk seperti ini di telapak kakinya, diturunkan, diangkat, dorso dan pelantar, kita bantu. Oke, 1 kita angkat, 2 turunkan, kita angkat lagi, kita turunkan, kita angkat. Begitu juga dengan sebelahnya, jari-jari kita nih, lalu diangkat di ankle-nya. Lalu setelah itu dorso dan plantar. Oke. Lalu setelah itu kita minta untuk atau kita bantu untuk memutar. Oke, seperti ini. Memutar. Setelah itu fleksi seperti ini, kita bantu. Oke. Lagi. Oke. Sekali lagi. Dan sisi sebelahnya juga bantu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya si pasien mau, itu kan sangat rewel, kita bisa memberikannya secara perlahan terlebih dahulu. Kita lakukan breathing control, yang dimana si pasien ini bernafas biasa, lalu kita mengontrolnya. Oke. Lakukan dia untuk bernafas biasa, lalu kita kontrol seperti lebih perlahan lagi, seperti itu. Lalu kita juga saling lebih pelan karena si balita ini sangat rewel. Lalu selanjutnya, jika pasien atau balita mampu, kita bisa memberikan push lip bleeding, yang dimana posisi bibir itu mencucu. Oke, kita tarik nafas dari mulut, lalu keluarkan dengan bibir mencucu. Dilakukan sebanyak 3-5 kali atau semampunya si pasien. Lalu selanjutnya yaitu kita bisa memberikan mobilisasi sangkar toraks. Itu seperti ini. Itu dengan bernafas juga. Pas, hembuskan, lagi. Pas, hembuskan. Kita lakukan perlahan, tarik nafas, hembuskan. Lalu juga bisa ke atas. Nafas. Oke, tarik, hembus lagi. Lalu kita juga bisa memberikan huffing. Nah, dimana huffing ini kita lakukan saat si pasien mampu atau mau, ataupun bisa lakukan setelah beberapa saat melakukan pelatihan. Itu dimana huffing itu adalah posisi tangan tuh di sini dilakukan di perut. Oke, akan di perut. Lalu minta si pasien ini untuk mengembungkan perut atau menarik nafas. Itu mengembungkan perut. Lalu kita bantu untuk menekan dengan perlahan, dikeluarkan dengan cara mulut itu seperti mau mengeluarkan embun di kaca. Seperti ini. Lalu dikeluarkan, kita kayak di sini, embungkan. Kita tekan, lalu keluarkan seperti lagi. Nah, seperti itu untuk membantu mengeluarkan sekret atau skrotum di balita atau di pasiennya. Untuk berguling, itu kita pegang di bagian shouldernya seperti ini caranya. Lalu kita bantu si pasien untuk berguling. Oke. Setelah itu kita bantu benarkan, lalu juga kita harus mengontrol di bagian kepalanya. Oke. Mengangkat seperti ini. Lalu untuk toleh kanan, toleh kiri, jangan selalu masuk ke dalam seperti ini karena akan mengganggu pernafasannya. Kita angkat pelan-pelan. Kita lakukan untuk naik, lalu kita untuk miring kanan, kepalanya lalu miring kiri. Oke, kita tahan terlebih dahulu, kita pelan-pelan untuk si balita atau si pasiennya untuk mengambil nafas.
Oke, setelah itu kita bantu lagi untuk mengguling lagi. Oke, yap, seperti ini. Oke, kita juga bisa mengajak ngobrol si balitanya. Oke, tarik, bisa untuk bernafas terlebih dahulu. Nah, kita lakukan lagi. Itu sama, untuk posisi miring. Oke, yaps, baik. Lalu kita masih sama untuk mengontrol di bagian kepalanya. Menstimulasi motoriknya itu bisa dengan menggunakan bola-bola yang kita letakkan agak jauh dari si balita agar si balita bisa menjangkau. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melakukan bebarengan dengan membantu untuk tengkurap ya, atau seperti ini sama. Oke, kita bantu tengkurap. Lalu kita kontrol di bagian kepala juga. Nah, pasti si balita melihat mainan ini akan selalu menjangkau. Melihat bola-bola ini dia akan menjangkau. Nah, ini juga bisa membantu untuk stimulus motoriknya. Lalu juga kita bisa mengontrol untuk di kepalanya. Oke. Lalu dia akan bermain-main dengan bolanya, menjangkau. Dia akan sampai mendapatkan bola tersebut. Oke. Putar terlebih dahulu. Itu kita membantu si balita atau si pasien ini untuk jongkok. Oke, kita dekat, lalu kita bantu untuk menjongkokkan. Oke, seperti ini. Oke, tahan. Lalu setelah itu kita dudukkan. Oke, nah setelah itu juga kita bisa menggunakan bantal-bantal seperti ini untuk si balita duduk, untuk diberikan di sisi kanan, sisi kiri agar si balita tidak jatuh. Nah, seperti ini agar dia bisa seimbang sendiri. Nah, jika si balita udah mau jatuh, baru kita bisa bantu. Oke, lakukan di sisi kanan, belakang, dan sisi kanan kiri. Kita bisa menggunakan gimbal untuk membantu. Lalu setelah itu posisikan si balita seperti ini, taruh gimbalnya itu di bagian perutnya, lalu tangannya tuh diletakkan di atas seperti ini. Oke, lalu kakinya ini ditekuk seperti jongkok seperti ini. Setelah itu kita bantu untuk goyang-goyangkan. Nah, oke, kita bantu. Sekian penjelasan dan intervensi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.